Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai, saya ada pantun. Pergi ke pasar beli ikan, jangan lupa beli kedondong. Sebelum saya menjelaskan, enaknya kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Binda Pujianti, NIM 2021808086 dari kelas PGSD 2C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan afektif pada peserta didik. Perkembangan kognitif dan afektif pada peserta didik. Menurut Hartlock, perkembangan merupakan perubahan secara dinamis yang dialami oleh individu sepanjang kehidupan sebagai manusia yang terjadi akibat dari pengalaman dan kematangan. Perkembangan pada peserta didik itu terbagi menjadi 3 proses. Proses yang pertama, proses biologis, yaitu perubahan fisik yang dialami oleh individu. Yang kedua, proses kognitif, yaitu perubahan cara berpikir atau pemikiran, intelijensi, dan bahasa yang dialami oleh individu. Proses yang ketiga, proses sosial, yaitu merupakan proses hubungan individu dengan orang lain serta perubahan emosi dan kepribadian yang dialami oleh individu. Pada perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh perkembangan ketika mereka masih anak-anak. Perkembangan peserta didik ini terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama, fase parental atau kandungan. Pada fase ini terjadi kedekatan antara bayi dan orang tua. Pada fase ini juga terjadi pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, fase bayi umur 0-2 tahun. Pada fase ini anak-anak sudah mulai timbul perasaan. Yang ketiga, fase anak awal umur 0-6 tahun. Pada fase ini anak-anak sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Pada fase ini juga anak-anak sudah mulai berbicara pada dirinya sendiri atau monolog. 4. Fase anak akhir umur 6-11 tahun. Pada fase ini anak-anak telah memasuki pendidikan formal, yaitu sekolah dasar atau SD. Pada fase ini mereka juga telah membaur dan budaya yang berbeda. Yang kelima, fase remaja umur 10-22 tahun. Pada fase ini mereka sedang mencari jati diri atau identitas. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan pada setiap anak itu terbagi menjadi 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan pada anak-anak dalam menguasai bahasa secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan logis matematik merupakan kemampuan keterampilan berhitung, berpikir logis, serta memecahkan masalah matematika. Kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan dalam aktivitas fisik, misalnya menari, olahraga. Kecerdasan spasial, yaitu kemampuan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Kecerdasan musikal, yaitu kemampuan dalam kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik. Kecerdasan moral merupakan kepekaan anak untuk berperilaku yang baik. Kecerdasan naturalistik merupakan kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama makhluk hidup. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan memahami diri sendiri dengan baik. Peran pendidik dalam mengembangkan kecerdasan dan potensi pada peserta didik antara lain meyakini pada peserta didik dengan bakat yang dimiliki, memberikan semangat positif kepada peserta didik, bukan meremehkan atau tidak menghargai usaha yang telah dilakukan dari peserta didik, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengembangkan dan melatih bakatnya.
memberikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker apabila kita keluar rumah. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan kognitif afektif pada peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.